Berhenti merasa bangga kalau anak Anda pulang membawa nilai 100 di rapot. Per Maret 2026 ini saya harus katakan sesuatu yang mungkin terdengar pahit. Angka itu seringkali tidak ada harganya. Di dunia ini, di dunia nyata, nilai 100 di rapot sering hanya membuktikan satu hal. Anak Anda jago menghafal, bukan jago berpikir. Bukan jago memecahkan masalah, bukan jago menghadapi kehidupan, hanya menghafal. Karena sistem pendidikan kita membuat anak-anak menjadi seperti mesin fotokopi. Mereka menghafal informasi, mereka mengulang jawaban, mereka mengejar angka. Dan angka itu kadang-kadang tidak objektif, subjektif gurunya. Kalau kita merayakannya, padahal sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kita sedang merayakan angka palsu, sementara potensi berpikir anak kita perlahan dimatikan oleh sistem yang sudah tua dan tidak relevan. Kenyataannya sederhana, dunia tahun 2026 tidak lagi memberikan penghargaan kepada orang yang hanya bisa menjawab soal. Dunia ini memberi penghargaan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah nyata. Dan di sinilah ironi terbesar pendidikan kita. Anak-anak bisa mendapatkan nilai 100 di rapot ketika menghadapi masalah di dunia nyata. Mereka bingung harus mulai dari mana. Sekarang mari kita bicara soal PR, pekerjaan rumah. Tugas rumah yang menumpuk setiap hari. Banyak orang tua menganggap ini bagian dari proses belajar. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Sebagian besar PR di sekolah dasar hanyalah buzzword, menyalin materi dari buku, menjawab soal yang polanya sama, mengulang latihan yang tidak menuntut pemahaman. Lantas apa gunanya? Kalau kita jujur, sebagian besar tugas itu hanya melatih anak-anak menjadi pekerja administratif, bukan pemikir. Dan ironisnya di tahun 2026 teknologi sudah berubah drastis. Banyak tugas sekolah yang bahkan bisa diselesaikan oleh AI dalam hitungan detik. Tapi anak-anak masih harus duduk berjam-jam di malam hari mengerjakan hafalan yang sama. Mereka pulang sekolah sore, makan malam, terburu-buru, lalu duduk lagi sampai jam 9 malam untuk mengejar tugas, mengerjakan tugas. Apakah itu benar-benar proses belajar? Atau hanya rutinitas yang divariasikan? Di sistem lama, semakin banyak anak merasa lelah, jenuh, bahkan stres karena beban belajar yang semakin tidak relevan. Belajar yang seharusnya menjadi proses menemukan dunia berubah menjadi beban harian. Dan itu bukan prestasi, itu adalah masalah. Masalah yang harus dilalui oleh anak-anak kita. Sekarang kita lihat fenomena yang jarang dibicarakan, inflasi nilai. Semakin banyak anak-anak mendapatkan nilai tinggi, nilai 90, 95, bahkan 100. Menjadi sangat umum. Sekilas terlihat seperti kemajuan, tapi ketika kita melihat kemampuan berpikir anak-anak secara nyata, gambarannya seperti berbeda. Banyak siswa mampu menjawab soal-soal ujian dengan baik, tapi kesulitan ketika diminta menjelaskan konsepnya. Mereka bisa mengikuti pola, tapi tidak benar-benar memahami logikanya. Ini terjadi karena sistem belajar kita masih berfokus pada cara menjawab soal, bukan cara memahami masalah. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian,
Anak-anak terlihat pintar di atas kertas. Tapi ketika berhadapan dengan situasi baru yang membutuhkan pemikiran kritis, apa yang terjadi? Mereka kesulitan beradaptasi. Dan inilah yang membuat nilai rapor seringkali mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sering menjadi kebanggaan besar di sekolah. Ranking peringkat 1 di kelas. Selama puluhan tahun saya juga pas sekolah, kita diajarkan bahwa menjadi ranking 1 adalah puncak keberhasilan. Saya pernah ranking 2. Nggak tahu itu asli atau enggak. Tapi dunia saat ini sudah berubah. Perusahaan modern tidak lagi bertanya ranking berapa saat sekolah, ranking berapa. Mereka bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Apa masalah yang bisa kamu selesaikan? Ranking seringkali menciptakan kompetensi yang sempit. Anak berlomba-lomba mengalahkan teman sekelasnya. Padahal dunia nyata bekerja dengan cara yang berbeda. Dunia masa depan membutuhkan kolaborasi, kemampuan bekerja di dalam suatu kelompok atau tim, kemampuan mendengarkan ide orang lain, kemampuan membangun solusi bersama, dan lain sebagainya. Jika anak hanya dilatih menjadi yang paling unggul secara individu, mereka bisa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya yang menuntut kerjasama. Karena jika terus menjadi pemenang, akan timbul sikap-sikap egois. Saya yang harus juara, saya harus yang dapat nilai itu. Saya harusnya mendapatkan hadiah itu. Anak kecil pada dasarnya sangat ingin tahu. Itu rumus dasar dalam pendidikan. Mereka bertanya tentang banyak hal. Kenapa langit berwarna biru? Kenapa hujan turun? Kenapa suatu bisa terjadi? Oke. Rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar utama belajar. Tapi sistem pendidikan yang terlalu fokus pada nilai sering mematikan rasa ingin tahu. Anak-anak belajar bukan karena ingin tahu, tetapi karena takut nilainya jelek, takut dimarahi, takut gagal. Ini yang paling berbahaya, takut gagal. Ketika belajar berubah menjadi sumber tekanan, rasa penasaran alami anak-anak mulai hilang. Dan itu adalah kerugian terbesar. Karena kemampuan belajar sepanjang hidup sebenarnya lahir dari rasa ingin tahu, bukan dari tekanan angka dan statistik ranking. Teman-teman, jika nilai rapot bukan satu-satunya ukuran, lalu apa yang lebih penting? Ada banyak cara yang lebih relevan untuk melihat perkembangan anak. Salah satunya adalah melalui karya nyata. Apakah anak mampu menjelaskan ide mereka dengan jelas? Apakah mereka mampu bekerja sama dengan orang lain? Apakah mereka mampu menyelesaikan suatu proyek dari awal sampai akhir? Apakah mereka mau berpikir logis ketika menghadapi masalah? Kemampuan seperti itu tidak selalu terlihat dalam angka di rapor, tapi justru sangat menentukan di dunia nyata. Karena pada akhirnya dunia tidak hanya membutuhkan orang yang tahu teori, dunia membutuhkan orang yang bisa menciptakan sesuatu. Karena itulah pendidikan di Indonesia harus menciptakan pemikir. Sebagai orang tua, kita semua tahu tentu ingin memberi masa depan yang terbaik bagi anak kita. Nilai rapot memang penting, tapi nilai bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan berpikir, karakter, keberanian mencoba, tidak takut salah,
dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia. Jadi mungkin sekarang saatnya kita mulai melihat pendidikan dengan cara yang berbeda. Bukan hanya mengejar angka, tapi membangun kemampuan yang benar-benar berguna bagi masa depan. Karena pada akhirnya masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh angka di atas kertas. Masa depan mereka ditentukan oleh kemampuan mereka memahami dunia dan menciptakan solusi. Dan perjalanan menuju masa depan itu dimulai dari cara kita memandang pendidikan hari ini. Filsafat pendidikan dan ilmu pengantar pendidikan lainnya itu adalah ilmu-ilmu positif yang menyatakan bahwasanya pendidikan itu adalah langkah menuju perubahan dari yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu. Bahkan banyak buku pendidikan itu yang menjelaskan bahwasanya pendidikan itu adalah untuk menghasilkan manusia yang sebenar-benarnya, manusia yang merdeka. Oleh karena itu, pandangan terhadap pendidikan ini harus kita luruskan bersama-sama. Oke. Saya Budi pamit undur diri. Ingat debut school dan bye-bye.